Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wededong Tian, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Selvia Indrayani CGP Angkatan 9 dari SDS Kristen 6 Penabur, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang telah dilakukan di sekolah. Selamat siang, Bapak Ibu. Kita harus semangatnya tetap semangat pagi. Ulang lagi. Selamat siang Bapak Ibu. Hanya walaupun kita siang-siang, tapi kita semua tetap semangat. Bapak Ibu, kita akan bersyukurnya ada bapak-bapak di sini ada 3, jadi kita masih bisa menyebutkan Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada kita ibu-ibu semua. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan aksi nyata dalam guru penggerak, yaitu teman kasih kita Miss Sylvie sebagai guru penggerak. Jadi kita akan mengadakan acara ini supaya kita memahami apa sih yang disebutkan diseminasi budaya positif, sehingga kita paham semua apa, mengapa, bagaimana. Jadi kita memahaminya dalam waktu ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita sebelum memulai acara kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Jika pada saat ini kami mengumpulkan untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan penjelasan diseminasi budaya positif dari Sylvie, kami percaya Tuhan akan menolongnya, menyertainya, sehingga apapun yang dia paparkan menjadi pembelajaran buat kami, menjadi pengetahuan buat kami, dan kami juga dapat mengaplikasikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dari awal bahkan sampai akhirnya acara ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Ya, wah ini sudah penuh semua tempat duduknya ya. Ya mungkin kalau yang masih ada silakan maju, kita boleh bergabung bersama-sama. Ya, dan kita bersyukur hari ini Miss Melinda selaku kepala sekolah sudah hadir bersama-sama dengan kita. Kita bisa ditemani oleh 2 wakil, ya ada Miss Debbie dan juga Miss Isbeth. Untuk kata sambutan saya serahkan pertama-tama kepada Miss Melinda selaku kepala sekolah SDK 6 Penabur. Kepada Miss Melinda, persilakan. Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi. Nah, itu dia baru bergerak paling kenceng suaranya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Menjelang siang, menjelang sore. Ya, oke. Hari ini kita sungguh bersyukur ya, di tengah-tengah kita ada guru penggerak, calon guru penggerak Miss Sylvie yang sedang berproses untuk membagikan ilmunya ya, untuk membagikan dampak positif terhadap kita di sekolah. Ini bukan sesuatu yang mudah teman-teman, karena ketika kita berbagi kita sendiri harus menjadi contoh terlebih dahulu. Nah, diharapkan dari kegiatan ini kita semua lebih termotivasi lagi untuk melakukan hal-hal yang positif di sekolah dan bisa membagikannya lagi, tidak hanya terhenti di kita tetapi membagikannya lagi ke lingkungan di sekitar kita. Harapannya seperti itu ya Miss Sylvie, jadi ini seperti berangkai gitu ya teman-teman. Kita terus dukung dan kita nanti boleh tanya jawab ya Miss Sylvie ya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Selamat berbagi Miss Sylvie, terima kasih untuk ilmu yang dibagikan dan sharingnya buat kami semua. Sukses selalu buat Miss Sylvie. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Miss Melinda yang sudah membawakan kata sambutannya. Nah, saat ini tiba waktunya untuk kita mendengarkan penjelasan diseminasi budaya positif oleh Miss Sylvie Indrayani dari SDK 6 Penabur CGP Angkatan 09. Kita berikan angkat kelas yang luar biasa. Ya, luar biasa ya. Silakan Miss.
matikan lampunya dulu ya, Miss. Oke. Terima kasih Miss Julie sudah memandu untuk jalannya acara siang ini. Miss Melinda sebagai kepala sekolah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk setiap dukungan sehingga saya bisa berproses saat ini. Pastinya tidak mudah untuk menapaki menjadi calon guru penggerak. Masih calon teman-teman, belum guru penggerak. Tapi setidaknya banyak hal positif yang saya dapatkan. Walaupun mungkin kalau dibilang saya di sini sudah lama, tetapi banyak teori-teori yang baru dan baru. Terus terang tidak mudah untuk dijalankan. Kalau baca teorinya saja itu gampang, tapi praktiknya itu saya mikir dulu, sanggupkah saya? Tapi tidak mengurangi semangat. Semangat lagi teman-teman. Pagi. Masa kacang hijau satu kurang, nanti 2 deh. Kalau gitu 3 boleh kan? 3. Oh, lontongnya belum berasa. Nanti lontongnya lebih gede lagi, lontong sayur. Tunggu waktunya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Semoga siang ini tetap bersemangat. Nah, hari ini kita melakukan diseminasi budaya positif, di mana saya berusaha menyampaikan apa yang saya dapatkan. Pastinya saya bukan mengerti segalanya, tidak. Tapi apa yang saya dapatkan, saya coba bagikan ke teman-teman. Karena kita semua pasti ingin menjadi manusia-manusia positif. Nah, di sini tujuannya adalah diseminasi positif untuk budaya positif, untuk menambahkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya profil pelajar Pancasila? Ada contekannya di depan. Ada apa saja? Satu dari yang pertama yaitu sesuai dengan visi sekolah kita yang kemarin sudah kita bedah juga, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan 6, mandiri. Itu adalah tujuan untuk melakukan diseminasi budaya positif ini. Apakah Bapak Ibu teman-teman setuju jika yang pertama pemberian hukuman, pernyataan ini setuju atau tidak? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Bisa. Yang kedua, apakah pemberian hadiah mampu meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Yang ketiga, apakah guru mampu memberikan solusi pada siswa yang bermasalah? Oh, bisa, semakin semangat. Tadi yang pertama dan kedua kan ada mikir ya. Yang pertama dan kedua ada mikir, yang ketiga tapi bisa, luar biasa guru kanan. Yang keempat, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Oh, semangat. Tapi tadi dari 4 pertanyaan ini sepertinya 1 dan 2 ada mikir ya. Nah, itu sebenarnya. Tapi saya sebagai guru juga merasa yang pertama dan kedua pernah saya lakukan kok. Tapi ketika saya mempelajari ini ada di modul 1.4, saya tercengang-cengang. Ternyata, dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang ada di benak Bapak Ibu, di benak teman-teman sekalian ketika membaca kata budaya positif? Apa yang tergambar dalam benak teman-teman ketika muncul kata budaya positif? Ada yang ingin menyampaikan? Apa, Miss? Budaya yang baik, selalu di antara sesamanya itu selalu jadi positif. Terima kasih, selalu berpikir positif. Ada lagi teman-teman yang lain tentang budaya positif? Begitu muncul budaya
positif? Lagi mikir. Sebenarnya lagi mikir dan mikir. Ada yang ingin menyampaikan? Gak apa-apa, bingung. Dia masih berdenyut-denyut seperti detak jantung kita. Karena itu sebenarnya budaya positif itu menjadi detak jantung kita, berdenyut terus. Semoga kita menjadi manusia-manusia positif. Dan kita akan mempelajarinya siang ini. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan universal di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, pastinya ada nilai-nilai seperti yang tertulis dalam visi dan misi SDK 6. Nilai-nilai apa yang kita yakini di SDK 6 ini atau di sekolah BPK Penabur secara global itu menjadi sesuatu yang positif? Nilai apa ya? Apa guys? PKB dan 2K meliputi apa saja contohnya? Sikap apa yang kita inginkan dari anak sehingga itu dikatakan positif? Apa guys? Keberanian, ada lagi? Rendah hati, kemudian apa? Murah hati, ada lagi? Mandiri, seperti profil pelajar Pancasila tadi setidaknya. Betul ya? Nah, benar sih itu semua. Maaf, siang hari ini kita akan membangun mindset yang positif agar menciptakan budaya yang positif. Apa contoh nilai positif yang kita yakini dan diterapkan di sekolah? Dan tadi teman-teman sudah berusaha menjawab, ada apa saja sih? Di sini saya hanya menuliskan 5, artinya masih ada nilai-nilai positif yang lain. Pastinya kita sebagai guru, waktu zaman online itu kan gregetan banget ya. Waktu melihat anak-anak yang tiba-tiba ulangan, ada yang lewat di sebelahnya, cring, gitu kan. Nah, nilai pertama yang kita inginkan adalah nilai kejujuran. Kemudian ketika anak-anak sudah masuk, kita berpapasan dengannya lewat ketabrak juga. Bukannya minta maaf atau sorry miss, tapi lewat saja. Atau mungkin barang temannya jatuh dan dia mengatakan bukan punya saya. Sehingga kita mengharapkan yang kedua adalah anak-anak yang peduli. Nah, ini yang ketiga, sering pakai banget. Kita mengharapkan adanya anak-anak yang bertanggung jawab, di mana dia berusaha untuk bisa menyelesaikan misalnya tugasnya tepat waktu. Mungkin kalau diberi penugasan di rumah, dia nggak ada kata lupa bawa atau tidak membawa buku. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi dasar dari iman Kristen kita, di mana kita mengharapkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Pastinya sebelum kita berharap anaknya takut akan Tuhan, kita sebagai gurunya juga takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu tidak perlu diomong-omongin sebenarnya sih. Kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita ketika bermasalah, kita tidak hanya bisa meluapkan itu saja, tapi kita yakin bahwa ada solusi dari setiap persoalan yang kita alami. Dan yang kelima yaitu disiplin. Nah, ini disiplin ini nanti kita akan bahas, karena nggak guru, nggak murid pasti ingin disiplin. Kan enak ya kalau dia semuanya teratur. Berikutnya, untuk menciptakan budaya positif ada 6 konsep. Dari konsep pertama sampai ke 6, menurut teman-teman mana yang paling, atau mungkin teman-teman belum pernah atau masih bingung dari 1 sampai 6? Nomor berapa? 6. Saya juga teman-teman. Waktu itu saya bingung, ini ngapain sih? Saya tahunya segitiga siku-siku, segitiga sama kaki gitu kan. Nah, ini apaan sih? Belajar apaan? Segitiga bisa jadi matematika kok ini di sini. Ternyata ada di
di dalam budaya positif? Yang pertama disiplin positif. Kita akan kupas satu persatu. 2 motivasi perilaku manusia. 3 keyakinan kelas atau sekolah. Saya tulisnya karena ini berpengaruh baik di kelas kita maupun sekolah kita. Karena kalau kelas kita itu kan ibaratnya kita adalah leadernya untuk anak-anak kita bagian kecil. Miss Melinda saat ini menjabat sebagai kepala sekolah. Miss Melinda membawahi kita sebagai guru-guru, karyawan dan juga anak-anak yang lain untuk bagaimana menciptakan keyakinan sekolah. Dan yang keempat, kita mempelajari kebutuhan dasar manusia. Ternyata ini gak guru gak murid sama-sama ada kebutuhan. Yang kelima, ini khusus untuk guru karena posisi kontrol guru. Dan yang keenam terakhir, ini yang mungkin asik adalah segitiga restitusi. Kita akan kupas satu persatu. Untuk kupasan yang pertama, saya berharap teman-teman boleh mencari pasangan, tapi jangan dibawa pulang pasangannya. Dah berdua-berdua. Cari pasangan berdua-berdua. Lalu ini akan dimainkan secara gantian. Oke, dimainkan secara gantian. Silakan Wis, masih ada kursi banyak di situ. Ya. Bayangkan sebuah benda yang berharga, mau ditaruh beneran juga nggak apa-apa, di dalam genggaman bapak atau ibu. Lalu, misalnya Pak Bagas dan saya nih ya, saya punya sesuatu yang berharga. Kemudian Pak Bagas akan berusaha untuk mengambilnya. Coba Pak Bagas, bisakah nanti dilakukan secara bergantian? Maaf ya Pak Bagas, gak ada yang marah kan? Ada. Ya, bisa kita mulai nanti dilakukan bergantian ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai. Sudah, Pak Bagas boleh dari pasangan, jangan sama saya lagi, boleh sama yang lain. Gak apa-apa, bakal kok. Oke, baik, kita akan mulai. Kita akan coba berdua berpasangan. Nanti akan terlihat karena ini berkaitan dengan budaya positif kita. Boleh diambil beneran juga barang-barangnya, boleh tidak. 1, nanti gantian ya. 2, 3. Apakah teman yang pertama bisa membukanya? Bisa? Coba mari kita bergantian dengan teman sebelahnya. Sekarang bertukar posisi. Teman sebelahnya yang memiliki benda. Ya, silakan dicoba. Apakah temannya mau membuka tangan juga? Nah, ada yang dikritik-kritik, dirayu dong. Aku masih 100.000 dong. Aku masih 100.000, 200.000 buka dong tangannya. Ada nanti, aduh dikatakan, karena mungkin nanti aku terakhir di depan deh, biar dibuka tangannya, bisa? Ya, terima kasih teman-teman. Tadi ada yang sempat terbuka nggak tangannya? Oh, jempolnya ada. Siapa yang membuka tangannya? Miss Betty, kenapa Miss Betty? Miss Betty kenapa jempolnya? Kenapa tangannya kebuka? Miss Betty tangannya terbuka karena pasrah. Diintimidasi gimana Miss Betty? Kasih nggak diangkat. Nah, teman-teman, sadarkah bahwa itu sebenarnya adalah gambaran dari murid-murid kita? Selama ini kita sebagai orang dewasa merasa bahwa kita bisa mengontrol mereka. Kita tuh lebih gede, lu mau ngapain? Bisa nggak? Tapi nggak. Jujur, bener kan kayak gitu ya kita seringnya. Terus kadang-kadang saya secara pribadi kadang kalau pas kita tuh punya emosi naik turun, tapi kadang-kadang ada saat perenungan, aku tadi ngapain sih kayak gitu? Mungkin kita sama anak sendiri pun juga sama. Dan gambaran tangan yang menggenggam tadi
adalah gambaran seperti anak-anak kita. Teman-teman mau membuka atau menutup anak tadi, mau diraih mau apa? Kalau memang nggak mau 200.000 dia buka, nggak akan pernah mau kan? Tapi seperti Mas Betty sampaikan, pasrah deh. Artinya sama seperti anak. Ketika diberikan sesuatu budaya positif, anak itu mau menerima, maka akan ada perubahan di anak tersebut. Nah, ya teman-teman, pernahkah kita mendengar aturan dibuat untuk dilanggar? Pastinya kita bahkan sering jadikan itu jokes ya. Aturan dibuat, tapi memang niatnya untuk dilanggar. Kalau nggak ada aturan, nggak ada yang dilanggar, nggak seru hidup ini, katanya begitu. Selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu berupa aturan, maka dipajang. Di perpustakaan ada aturan, di kelas ada aturan. Kita berpikir bahwa ada aturan, hukuman. Disiplin sesungguhnya lahir bukan dari itu sebenarnya, tapi dari kesadaran diri. Tadi tangan terbuka, ya udah gue pasrah deh, gue mau disiplin, gue mau tertib. Nah kadang-kadang ketika kita melihat anak kita, aturan sudah ditulis dari penabur besar, ada di sekolah SD ke-6 ada aturan. Contoh, rambut anak-anak putri diikat, tapi bau susahnya minta ampun. Anak putri rambutnya panjang begini aja, anak putri rambut pendek sudah sampai telinga. Masa sih kita mau kunci? Kan nggak mungkin juga. Itu kesadaran sendiri. Nah, dan ini ada sedikit teori di mana Dr. William Glasser mengatakan adanya ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang di awal saya sampaikan, orang dewasa kita sebagai guru itu pasti lo harus taat, ini gurumu. Enggak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, nyatanya bisa kita renungkan bersama di sekolah kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apalagi sama anak sendiri ya, itu sering banget. Jadi merenung kalau sebagai ibu pastinya. Ini semua ternyata ilusi. Kalau ilusi berarti bukan ilusi. Nah, ini ada stimulus dan respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Yang di sebelah kiri adalah pandangan dunia, itu stimulus responnya. Sebelah kanan teori kontrol tentang dunia. Realitasnya, kebutuhan kita semua sama. Di sebelah kanannya ternyata kebutuhan kita sebenarnya beda. Sama pengen makan nasi siang hari, satunya pengen pecel, satunya pengen ayam geprek. Yang di sebelah kiri semua orang melihat hal yang sama. Apakah yang saya lihat HP ini dari sini sama HP-nya, tapi yang saya lihat dengan teman-teman lihat apakah sama? Teman-teman lihat warna coklat, saya lihat warna hitam di benda yang sama. Padahal kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita sanggup? Kita hanya sanggup berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena sesungguhnya kita tidak punya kuasa untuk mengubah orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya dong, tidak. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Pak Bagas. Saya tidak bisa mengontrol Miss Lisbeth. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya tadi saya mencoba meminta, terus Pak Bagas nggak kasih, awas lo nggak kasih pulang, awas lo. Mungkin tanpa sadar kita lakukan itu pada murid tuh. Saking gregetan kalau berkali-kali gak bikin PR, awas lo, sekali lagi lo berdiri lo di depan kelas. Ternyata itu nanti akan kita pelajari dari sini. Terus kemudian kolaborasi
kolaborasi dan konsensusnya menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ternyata tidak dengan paksaan. Nah, ini yang terjadi. Dulu mungkin kita berpikir menang kalah. Bukan. Sekarang itu nggak ada menang kalah logikanya. Kita menang-menang, artinya kita cari solusi. Nah, ini benar-benar teori panjang lebar tapi membuat renungan dalam diri saya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya yang pertama paksaan, kedua ancaman, gak bikin PR, awas dong, ayo gak bikin PR. Tiga, sogokan. Kalau kamu bikin PR, 1 bintang buat kamu, 1 stiker buat kamu. Tanpa sadar kita nyogok anak loh teman-teman. Padahal kita punya stiker banyak. Dan kita nyogok anak kita supaya bikin sesuatu yang positif. Dan disiplin positif itu juga tidak bisa diberdayakan dengan hukuman. Memangnya kalau anak salah terus kita suruh lari 2 kali muterin lapangan terus dia bisa berubah? Enggak juga ternyata. Di sini ada nilai kebajikan universal, artinya nilai-nilai yang diyakini sesuatu yang baik dan itu mengacu pada profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan teman-teman di awal. Ada tentang kejujuran, murah hati, kepedulian, dan masih banyak lagi. Pastinya kita sebagai sekolah Kristen setiap pagi kita melakukan renungan pagi dengan anak-anak juga mengajarkan tentang nilai kebajikan universal. Nah, ini poin berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ternyata ada 3, bukan cuma buat anak tapi kita juga. Yang pertama, contoh di situ saya ditulisnya menghindari, saya melakukan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak bikin PR, kalau nggak bikin PR besok saya disuruh nulis 5 kali. Jadi aku bikin PR karena anak mikir, apa yang terjadi jika aku nggak melakukan ini? Nanti aku suruh nulis, jadi aku bikin deh. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di pola pikirnya anak, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau aku bikin PR, nanti aku bisa isi refleksi mengerjakan PR dengan baik. Kalau aku membantu teman, nanti aku bisa isi refleksi, aku membantu teman untuk mengambil air minum, aku membantu Miss untuk bawa laptop. Ditulis semua di refleksi supaya bisa dapat sesuatu. Atau mungkin dia pengen dapat nilai bagus. Biasanya kalau dulu zaman di kelas kecil itu kalau nilai 100 dapat stiker gitu ya. Masih kan teman-teman kelas kecil ada stiker gitu? Masih ya? Yang ketiga, ini tarafnya sudah lebih tinggi untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang dipercaya. Di sini pertanyaan buat anak, ketika aku melakukan ini, aku sadar aku akan menjadi seperti apa kalau aku melakukannya. Contoh yang paling sering itu biasanya tentang ketepatan waktu anak-anak masuk kelas, masuk sekolah. Kita lihat tertulis 6.45 kalau masuk pagi, tapi kenyataannya 6.45 itu teman-teman baca lihat, apalagi yang teman-teman piket pagi, astaga, itu deretan masih panjang. Ternyata mereka, ya kebetulan sekolah kita ini tidak menerapkan disiplin fisik seperti mungkin ada sekolah yang menerapkan ketika dia terlambat tidak boleh masuk sekolah. Kita tidak menerapkan itu, tetapi dia merasa nggak apa-apa. Tapi seandainya kita terapkan itu, maka dia akan merasa ketika aku terlambat, aku nanti dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku tidak terlambat berapa kali mungkin dapat mungkin ada tanda di kelas, mungkin ada kelas yang memberikan tidak terlambat selama 1 bulan, itu ada tanda. Kemudian ada reward untuk anak-anak yang tidak terlambat, atau mungkin untuk diri kita. Ketika aku terlambat, misalnya potong gaji, pasti nggak ada yang terlambat itu. Tapi nggak pengen kan ya, namanya juga terlambat itu manusiawi. Terus gara-gara banyak kempes, terus
dipotong gaji kan sedih ya, padahal bukan karena kesalahan gitu loh. Nah, tapi yang poin ketiga untuk menghargai diri sendiri. Buat anak-anak yang merasa dia sudah memiliki motivasi, aku pengen tidak terlambat supaya aku nyampe di kelas bisa main dulu sama teman, bisa komunikasi, atau mungkin dia ada anak-anak loh yang pagi-pagi bahas pelajaran dengan teman, itu saya perhatikan ada, walaupun sebagian besar masih main. Berikutnya, ini identitas gagal dan berhasil. Ada 3 tentang hukuman, sanksi konsekuensi atau restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang 3 hal ini. Apakah yang dimaksud hukuman, apakah yang dimaksud sanksi atau konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kalau di sini ditulis bahwa hukuman itu yang pertama menyakitkan, tidak nyaman untuk anaknya dalam jangka mungkin pendek atau panjang, dan anak itu menjadi korban. Anak menjadi tersakiti, perilakunya pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi harus ada kata takut-takutin tadi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya, kata hukuman itu, kamu harus bla 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 bla. Nah, itu biasanya hukuman. Dan akhirnya anak ini membenci peraturan. Sementara kalau sanksi atau konsekuensi, dia merasa, oh iya, itu harus terjadi. Biasanya kalau di kelas anak-anak kita sepakatan ya, kalau misalnya kamu datang terlambat, kamu harus tunggu dulu sampai selesai renungan pagi baru duduk karena kita sedang renungan. Atau mungkin kita selama ini mengajarkan ke anak-anak, ketika kamu sedang jalan tiba-tiba Indonesia Raya berbunyi, kalian tetap harus berdiri, itu contohnya. Tapi misalnya kalau ada seseorang anak tiba-tiba ceplak ini jatuh, maka dia harus mengelap meja ini. Artinya dia sedang konsekuensi, dia konsekuen dari apa yang dilakukannya. Memang kadang-kadang terasa tidak nyaman, korban bisa diabaikan, tapi murid atau anak ini bisa dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring. Belum tentu kalau nggak ada kita tadi langsung dilaping, bisa aja dia kabur. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa sih peraturannya? Mampu nggak aku untuk melakukan ini? Kemudian dari konsekuensi atau sanksi ini, anak akan belajar menghormati peraturan. Sementara kalau restitusi, di sini anak memiliki pilihan. Dalam restitusi berusaha untuk menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid pun belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah, bukan pada masalahnya, bagaimana caranya masalah ini bisa selesai. Apa yang kamu yakini nanti ada di dalam pertanyaan-pertanyaan restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan akhirnya dalam restitusi ini, sebuah disiplin positif akan membuat anak untuk menghormati dirinya sendiri. Berikutnya ini garis besar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa fisik atau verbal. Sementara konsekuensi sudah terencana. Kalau misalnya kamu melakukan ini, konsekuensinya ini sudah disepakati. Dan bentuknya biasanya kalau dengan anak-anak ini dibuat guru-guru memancing untuk dibuat seperti ini. Kalau ada ini, kalau ada A, maka kamu lakukan 1. Kalau ada B kejadiannya, kamu lakukan poin 2. Sementara dalam restitusi adalah proses menciptakan kondisi sehingga murid dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini tentang konsekuensi atau hukuman, teman-teman. Yang pertama, teman-teman boleh jawab. Siswa tidak membuat tugas, oleh sebab itu ia harus menyalin 100 kali tulisan. Saya tidak akan
lupa membuat tugas. Yang mana nih, konsekuensi atau hukuman? Oh, hukuman. Yakin ya? Bener nih? Bener. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat masuk sekolah. Hukuman. Yang ketiga, siswa membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Yang keempat, berdiri di depan kelas karena tidak membawa buku atau tugas. Apa teman-teman? Hukuman. Masih ingat ya tadi, kalau hukuman itu berarti dia direncanakan atau tidak? Tidak. Nah, dari 4 ini kira-kira yang tidak direncanakan, begitu lihat anak, kamu terlambat, lari. Mungkin itu terjadi, sehingga itu yang disebut sebagai hukuman. Coba yang berikutnya, terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi, siswa diminta push up 10 kali karena ngobrol dengan teman saat guru menjelaskan. Karena berupa fisik, tapi sama-sama fisik kita lihat kasusnya juga ya. 7. Siswa diminta melepas sepatu atau telanjang kaki. Sepatumu gak hitam. Kalau sekolah kita, sepatu harus hitam polos katanya. Sepatu gak hitam, copot sepatunya. Konsekuensi itu hukuman. Apakah ini menyakiti anak secara fisik ketika diminta telanjang kaki? Nah, sebenarnya ada langkah lain kan, kecuali kita ada kesepakatan jika A atau B. Ketika itu tiba-tiba kita melihat, loh, kamu kok nggak pakai sepatu itu polos? Ayo copot sepatunya. Itu adalah sebenarnya hukuman. Yang ke-8, membersihkan tumpahan air di meja tersenggol saat jam pelajaran. Konsekuensi karena udah pasti, masa yang bersihin mbak, dan itu tadi apa kemarin kalian yang motorin kamu, masa mbak yang bersihin. Biar anak juga belajar untuk konsekuen terhadap apa yang dilakukannya. Dia potong-potong apa namanya, penghapus, kan sering banget ya anak-anak kita kebanyakan duit mungkin ya, jadi penghapus harusnya buat menghapus, dipotong-potong. Kue itu enak dibagi-bagi ya. Sebagai guru, pernahkah kita memberikan hadiah saat siswa mendapatkan ulangan 100? Saya pernah. Ini teman-teman, ya senang ya kalau teman muridnya dapat 100. Apalagi kalau pelajaran math atau matematika anaknya dapat 100. Aduh, bahagianya gitu kan. Itu 1. Terus yang kedua, apakah kita sebagai guru pernah ikut bersorak saat anak ikut bersorak mencapai kemenangan seperti ini? Yes, akhirnya aku bisa, Miss. Terus kita ikut senyum. Pernah? Sering. Menurut teman-teman, mana yang lebih melegakan, 1 atau 2? 2. Kayaknya kita melihat dia ditaruh sesuatu yang mengapresiasi dirinya sendiri, mencapai sesuatu yang lebih, dan dia menghargai dirinya. Tapi kalau di poin 1 ternyata dia masih ditaruh di bawahnya. Dia melakukan itu, dia mendapat penghargaan dari kita sebagai guru. Nah, saya pernah melakukan juga kok teman-teman. Kita sama, saya juga belajar ini. Ternyata judul ini menyiksa saya ketika saya belajar ini loh. Judulnya adalah saya dihukum oleh penghargaan. Ketika saya menghargai anak-anak dengan hadiah, kok saya malah terhukum. Gimana ceritanya? Itu ternyata yang poin pertama, membawa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ternyata tidak efektif. Maksudnya ya itu tadi, bisa aja nih contoh, saya masuk di kelas apa ini, kelas mana ya enaknya, di kelas mana aja lah, saya menggantikan kelas X. Ternyata di kelas X biasanya kalau misalnya anak-anak sudah selesai duluan, anak-anak boleh untuk segera istirahat duluan. Sementara saya mengatakan
Kalau sudah selesai, jangan istirahat dulu, tetap di kelas dulu. Kamu bisa melakukan yang lain. Begitu saya masuk di kelas X, kabur semua anaknya. Gak ada izin, gak ada apa-apa. Artinya itu hanya efektif dalam waktu jangka pendek dan tertentu saja. Dan ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya kayak gini. Saya puji-puji Miss Lu keren ya kan, ya ampun. Saya mau nanya, kalau sebagai murid yang lain yang mungkin dia merasa itu sudah memiliki kemampuan yang lebih, dia pengen dipuji juga nggak sih? Pasti pengen kan? Semua dari kita guru-guru juga pengen dapat pujian dari Miss Merinda. Ya Miss Mer, dari satu-satu dipuji. Tapi ternyata itu ada sesuatu juga dengan pujian Miss Mer. Aduh, judulnya ini benar-benar dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu mengurangi kualitas. Untuk orang yang sering dipuji-puji itu juga ada masanya, mungkin suatu saat dia sudah merasa gue udah cukup, gue keren, tapi akhirnya dia tidak mau mengupgrade diri. Sementara teman yang di bawahnya, yang mungkin dirasa di bawahnya, justru dia yang bisa upgrade diri. Itu yang terjadi. Dan penghargaan itu mematikan kreativitas. Udah, itu termasuk salah satu di dalamnya. Karena udah merasa cukup, ya udah gue gini aja. Gue udah enak, udah jadi guru tetap di sini. Terus saya loh ya, udah jadi guru tetap lagi. Ini aja yang penting dapat gaji, ya udah selesai. Itu sebagai guru. Tapi untuk anak mungkin merasa udah tenang. Miss sama aku baik, aku sering disuruh-suruh sama Miss, akhirnya Miss percaya sama aku. Nah teman-teman, itu sebenarnya merusak hubungan. Kenapa? Kalau kita minta tolong sama anak satu itu aja terus, teman yang lain sebenarnya ingin. Dan ini yang poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin itu adalah motivasinya masih dari luar. Sementara yang dari dalam itu dari intrinsik, dia akan merasa dia akan melakukan itu bukan karena guru saya, tapi karena saya mau. Sama seperti genggaman lagi. Nah berikutnya ini teman-teman, mungkin istilah ini asing karena kita sering menggunakan kata peraturan kelas. Dan ini saya juga mencoba membuatnya bersama anak-anak. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya? Ternyata bedanya ada di sini. Saya sebagai pengendara motor, saya pernah pakai helm waktu naik motor. Saya juga pernah nggak pakai helm waktu naik motor. Nah pertanyaannya, di situ sebelah kiri dulu, yang kanan ada dua cantik beda lagi. Tunggu dulu, sabar. Yang pertama, tadi kan ini helm ini dipakai untuk pengendara motor itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kalau dia peraturan, artinya dia akan menggunakan helm kalau ada polisi. Nggak ada polisi, gak usah. Tapi untuk seseorang yang memiliki keyakinan di dalam dirinya, helm ini penting. Dia mau di gang kecil pun, dia merasa bahwa kepala saya. Terus senyum-senyum sendiri karena memang kita lakukan itu. Kita sudah membuat peraturan sehingga anak tadi ya iya aja, orang namanya dikasih tahu gurunya. Ternyata, dan saya mencoba membuat peraturan Allah. Saya bukan membuat peraturan, nanti saya coba misalnya bikin peraturannya sekali. Saya membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya mungkin kalau mau membuat keyakinan sekolah, silakan. Di sini saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, di mana saya mempersilahkan anak-anak curah pendapat. Artinya, anak-anak menurut kamu mana sih atau apa saja yang bisa membuat kelas kita itu menjadi lebih baik. Terus saya catat itu masukan-masukan anak-anak. Saya berikan sticky note ke anak-anak, kemudian dia menempelkannya. Ternyata dari kalimat-kalimat itu saya masih menemukan kata-kata negatif. Misalnya tidak terlambat masuk kelas. Nah itu di poin ketiga diusahakan untuk diganti dengan kalimat positif. Kemudian di poin keempat di sini meninjau kembali daftar curah pendapat. Benar nggak ya kalimatnya? Kalau ada yang masih janggal bisa diubah.
Ternyata untuk keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak lupa. Dan mungkin teman-teman tanpa disadari keyakinan kelas itu bisa berubah seiring dengan anak-anak yang semakin disiplin. Nah, yang keenam, meninjau ulang dan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah dan menempelkannya di dinding. Nah, di sini yang saya lakukan dengan anak-anak, saya mencoba membuat curah pendapat. Mereka sudah menuliskan di sticky note, saya tidak berikan videonya, tapi potongan-potongan dari hasil keyakinan kelas. Anak menempelkan sticky note-nya, kemudian dibacakan dan ada poin-poin yang rusak, misalnya tentang kebersihan, tanggung jawab, terus keamanan kelas dan kenyamanan di kelas juga. Di situ saya ambil garis besarnya, misalnya di situ ada tidak mengejek, karena mungkin anak-anak ini sering ejek-ejekan ya, sehingga ada kata tidak mengejek. Akhirnya di poin berikutnya, karena masih ada kata negatif, di situ diubah menjadi kalimat positif. Tidak membuang sampah sembarangan, tidaknya dihapuskan sehingga buanglah sampah pada tempatnya. Untuk poin 2, operasi semut sudah positif, katakan oke, sudah. Dan ini dilakukan bukan hanya dari saya, tapi minta pendapat dari anak-anak. Tidak terlambat, terlambat apa? Karena anak-anak yang menuliskan tidak terlambat di sticky note. Ketika berkomunikasi lagi, ternyata dapat dua hal. Pertama, datang tepat waktu dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian saya berusaha meninjau ulang dan anak-anak menandatanganinya. Ini maaf, gambarnya anak-anak waktu tanda tangan itu karena masih di video loading, saya belum bisa tempel. Jadi anak-anak menandatangani dari keyakinan kelas 6D ini. Tidak banyak, 1, 2, 3, 4, tapi semoga bisa kenyataan. Ini namanya harapan dan impian menjadi sekolah atau kelas yang baik. Nah, sekarang kita masuk poin berikutnya. Coba teman-teman boleh pilih yang mana. Boleh dibisikin teman sebelahnya, depannya atau belakangnya. Gue pengen sebagai guru yang bagaimana buat anak. Gue pengen sebagai guru jadi hakim nih, penghukum. Atau gue pengen jadi pemantau. Temennya boleh dibisikin. Kalau mantau enak, kalau pemantau beda lagi. Kalau manajer bank baru beda lagi. Kita manajer kelas, urusannya bukan duit tapi masa depan anak bangsa. Sudah, kemudian dibisikin, pegang baik-baik dan ingat jawaban temannya. Ternyata seperti ini gambarnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jalan. Selamat pagi, Bu. Nggak
Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengamankan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya orang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu
untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi teman-teman Naren ya, teman-teman Naren. Teman-teman tadi yang mana ya? Apakah masih jawabannya sama? Apakah masih sama? Oh, sepertinya sebentar ya teman-teman. Saya masuk mic dulu sebentar. Karena kehadiran juga termasuk salah satunya. Saya baru izin kepada fasilitator bahwa sedang melakukan tes. Ya, ternyata sebentar ya Bu. Ya, untuk posisi pertama tadi penghukum. Seperti yang sudah kita lihat tadi ada 5 Naren, Narennya sama, tapi posisinya berbeda. Terus kita tadi selama ada di film tadi jadi mikir kan, aku pernah yang mana ya? Semua pernah. Tapi mungkin tergantung case anak juga. Mungkin anaknya kalau udah tua terlalu, mungkin kita gitu kali ya. Dan itu mungkin udah levelnya udah 1 sampai 10 dari level 10 itu. Tapi buat anak ternyata bikin tidak peduli. Anaknya jadi memberontak dan dendam, dia menyalahkan orang lain. Kamu nggak melakukan, kamu nggak keliling apa. Atau yang kedua tadi membuat rasa bersalah. Oh, bagus ya. Telat lagi. Besok telat lagi. Terus paling anak cuma jawab, sorry nih, aku telat. Itu masih nanti. Padahal kadang-kadang anaknya mungkin nggak mau jawab beneran. Mungkin dia bangun telat bilang, Mami, Cici, Keke, gitu kan. Nah berikutnya, yang ketiga, kalau 2 tadi memang membuat anak tidak nyaman, tapi biasanya ini yang middle. Ya biasanya kita dengan anak sudah merasa agak dekat, dimana anak mau terbuka, tapi jeleknya masih ada ketergantungan. Kan kadang-kadang, alah, Miss nanti juga bantuin aku kok. Tapi jangan gitu juga kali, nanti anaknya akan mandiri. Ayo, bikin Miss bangga dong. Tadi kok saya jadi ingat gitu, ayo cepat dikerjain. Nanti kalau kamu gak dikerjain, nanti Miss dipanggil Miss Melinda loh. Aduh, rasanya terus anaknya, oh iya saya ngerjain cuma buat Miss Melinda berarti. Aduh Miss Melinda kasihan banget, Miss Melinda atas anak-anak dari 30 berapa kelas ini. Aduh, semoga gak kedutan ya Miss. Kalau berikutnya pemantau. Jadi ini posisi yang paling tinggi. Dia akan kok pemantau, sebentar, saya salah ini enggak ya? Oh iya benar, sampai ke 4. Pemantau di mana dia akan menyesuaikan. Ada guru, aku numpain air, aku lapin. Enggak ada guru, saya kabur. Biasanya itu terjadi. Nah, dia akan mengukur, dia akan melihat keadaan. Berikutnya, yang manajer terakhir, di sini ada penguatan watak, di mana anak-anak nanti berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dan berikutnya kita masuk pada kebutuhan. Coba teman-teman, di sini ada kisah. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati Penanggung, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika teman-teman menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang teman-teman lakukan? Tanyain, ngomelin. Kalau sekali, tak 2 kali, kalau tiap hari, atau mungkin kasus yang nyata di sekolah kita, mungkin catering temannya hilang.
Itu terjadi, dan ternyata itu alasannya bisa bermacam-macam. Karena mau tidak mau kita harus berusaha untuk memahami kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup. Mungkin kalau si Doni tadi lapar, dia ngambil makanan temannya. Kalau ditanya kenapa, aku lapar. Atau mungkin dia pengen cari perhatian kita. Kalau aku ngambil makanan teman aku kan apa itu dipanggil Miss, ya kan? Terus aku bisa dekat sama Miss. Karena dia butuh untuk kasih sayang, sebenarnya dia merasa pengen pendekatan. Atau mungkin dia bisa mencari kebebasan, karena itu kasus Doni tidak. Atau yang keempat, kesenangan itu bisa terjadi untuk poin kesenangan. Dimana Doni ngambil itu dia bahagia, kalau teman-temannya bingung, ya syukuri dia bilang makanannya gue ambil, bisa aja kayak gitu. Sebenarnya syukuri dia takut sama aku, karena dia butuh kesenangan buat dirinya. Atau yang kelima adalah kebutuhan penguasaan, dimana Doni waktu itu belum bisa menguasai dirinya sehingga dia harus mengambil makanan temannya. Nah, kalau ini ada contoh, aku senang main kejar-kejaran dengan teman, seru. Berarti dia membutuhkan ada 5 kan tadi, kesenangan fisiologis. Ini mana ya? Kebutuhan apa? Kasih sayang, kebebasan, atau penguasaan. Aku senang main kejar-kejaran. Kebebasan. Selain bebas, dia bisa happy kan, senang. Ibu kejar aku, kalau ibu sayang aku, kasih sayang, biar dikejar. Banyak loh anak-anak kita yang butuh ini sebenarnya, maka dia melakukan hal yang unik. Aku bosen belajar di kelas, belum balik toilet karena dia butuh kebebasan. Dan aku tidak suka jika temanku mendapat nilai lebih tinggi dari aku. Pokoknya aku harus nomor 1, karena dia butuh penguasaan. Dia pengen yang paling dan paling. Nah, berikutnya kita akan masuk pada dunia berkualitas. Apa yang ada di benak kita, atau kenangan apa yang tersimpan dalam benak kita? Kalau mungkin ada kenangan yang dunia berkualitas diisi otakku, diisi oleh keluarga, karena aku ingin keluarga itu buat aku berkualitas. Atau buat yang bernikah mungkin dalam dunianya adalah aduh pasanganku gitu. Atau mungkin dalam dunia berkualitas baru ketemu pacar baru, bisa aja ya. Dan itu lain-lain. Nah, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawab masing-masing, gak usah dijawab di sini, gak enak. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kebajikan tadi mungkin kejujuran, mungkin kepedulian, dan lain-lain. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Ini jawaban untuk refleksi pribadi. Atau pencapaian Anda yang sangat dibanggakan. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Setiap kita pasti berbeda ya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nanti boleh sharing dengan teman-teman. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, mungkin orang-orang tertentu bisa saja, udahlah yang penting aku melayani Tuhan. Sebagian orang menjadi misionaris karena itu yang paling penting dalam hidupnya. Tapi ada orang yang merasa hidupnya paling penting yang kerja, duit, itu juga ada. Dan ini tadi yang terakhir, yang terakhir, ini belum yang terakhir. Ya benar yang terakhir ya teman-teman ya, bukan segitiga siku ya. Saya coba lihat segitiga hitam jadi ingat, karena segitiga restitusi ini berbeda dengan segitiga siku dan lain-lain. Ada 3 hal dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menguatkan keyakinan. Segitiga restitusi ini bertujuan untuk memulihkan keadaan di mana ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, anak
itu bisa memiliki kesadaran bukan karena paksaan kita kayak tadi ya. Dia bisa memperbaiki kesalahannya, dia bisa menerima, dan dia bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Poin yang pertama tadi, biasanya ketika anak datang terlambat menstabilkan identitas, misalnya wajar kok kamu datang terlambat, semua orang mungkin pernah terlambat, setiap orang mungkin pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah salah, supaya anak biasanya nggak merasa takut. Yang kedua, kita berusaha melakukan validasi tindakan yang salah. Tapi kamu terlambat pasti punya alasan dong. Apa sih alasannya? Tadi aku kesiangan. Oh, kesiangan. Nah, kemudian di sini kita berusaha. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Anak mulai mikir. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bukan bagaimana dengan keyakinan kelas kita terkait kehadiran yang tepat waktu. Iya, kan kita datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, nilai-nilai itu nilai-nilai yang disepakati dengan ketepatan waktu. Baru kita kembalikan kembali ke anak, ya seperti tadi. Terus kamu ingin seperti apa? Ya, aku pengen nggak tepat waktu. Mungkin kita caranya bagaimana? Anak mulai mikir, berusaha menyelesaikan masalahnya. Memang untuk kelas kecil sepertinya butuh lebih ekstra kalau di segi tiga restitusi ini. Tapi untuk kelas besar itu mungkin lebih mulai masuk ke nalar mereka. Nah, mungkin anak bisa nanti kita tolong mami, mbak, koko, atau pakai alarm. Berikutnya, ini contoh Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain rumah pindah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain TK di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu mereka besar. Kita juga sama berbeda dari membuka begitu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya memakai TK Pak. Betul banget. Saya pernah bisa dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena kualitas tertentu kan? Iya Pak, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh Pak Fitnah. Ya baguslah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya menggunakan otak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mencapai di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemalas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. ya teman-teman. Kalau ini adalah dua kisah. Kalau seandainya nanti mau bersama-sama dilakukan, boleh. Di sini gambarannya Anda adalah guru kelas besar. Saat istirahat, Anda melihat Cinta tidak makan karena dia menangis. Anda mengambil dan menanyakan alasannya. Ternyata Ferdi mengejek Cinta karena tidak ulangan Cinta jauh di bawah Ferdi. Sebagai guru yang baik, Anda mengajak Ferdi berbicara. Nah, di sini kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira kalau saya sebagai Ferdi, ada yang mau menjadi ibu guru kelas besar, mau mencoba sebelum kita ibadah bersama? Ada yang mau mencoba sebagai ibu guru kelas besar atau ibu guru kelas kecil nih? Boleh. Ada dua kasus, ibu guru kelas kecil
Kalau ibu guru kelas kecil, Anda melihat Susan tidak mau masuk sekolah karena terlambat, kayaknya sering banget ya ini ya. Sebagai guru yang baik, Anda mendekati Susan dan mencoba mengajaknya masuk kelas. Ada yang mau mencoba? Nih, yang punya kasus kayak gini ada? Atau Miss Mer nih, coba dibantuin Miss, kayak gimana kira-kira Miss? Saya yang mana? Yang dulu kelas besar aja deh di sini, ini sering terjadi. Saya sebagai Ferdi deh, atau Pak Bagus Ferdinya. Kan bapak-bapak. Oke, boleh deh. Yuk. Sebentar, Ferdi. Kan kamu melakukan kesalahan sama Miss Medea. Kamu ngejek si Cinta. Ya ulah, jelek tapi panggil. Berani banget ya. Berani enggak lo? Berani enggak? Cinta berarti. Ngapain ngomong-ngapain Cinta? Cinta diapain tadi? Katanya kamu jelek gitu loh. Cintanya yang mana? Cintanya nggak ada, itu kan cuma dipanggil berdua. Oh. Jadi Ferdi menanyakan alasan ya kenapa sih Ferdi kok kamu melakukan itu? Oke, langsung urusan sama Ferdi. Nah, Ferdi bukan. Bagas. Aku lagi berlindung sih. Udah selesai ya klarifikasi, lalu aku ke Ferdi ya. Ferdi, bisa kita ngobrol sebentar? Ya, biar nggak malu ya, kita ajak ke Amin. Ya sambil ngobrol. Ya, Ferdi boleh duduk sini. Ibu duduk sebelah ya. Ferdi, tadi ada kejadian apa kamu di kelas dengan teman-teman? Jadi itu saya mengejek Cinta karena dia kan nilainya lebih rendah dari saya gitu. Nilainya Cinta berapa? Nilainya 50. Oh, di bawah KKN. Ya, di bawah KKN. Kalau saya kan 95. Iya, oke. Berarti kamu lebih tinggi dibandingkan nilainya Cinta. Terus kamu bilang apa sama dia? Apa dia ngecekin aja sih. Wah, kalah jauh nih, biasanya aja bisa 100, masa sekarang 50. Ah, cewek pada hatinya sedih. Jadi dia, kamu tahu nggak setelah kamu ngomong gitu, Cinta gimana? Kamu lihat nggak setelah kamu ngomong, kamu lihat nggak Cinta setelah itu senang, happy, sedih atau gimana? jadi sedih sih Bu. Oh, jadi sedih. Terus kamu biarkan dia sedih gitu? Iya, takutnya nanti jatuh cinta. Oh. Ini versinya udah dewasa. Iya, oh gitu. Nah, Ferdi, kamu harus tahu kalau anak perempuan tuh beda. Dia tuh sensitif, ya diomongin sedikit dia langsung sedih sampai nanti dia mau makan loh. Kamu tahu nggak dia belum makan? Belum. Oh, Tahu. aduh. Tadi Hanya karena omonganmu dia nggak makan loh. Kasihan nanti kalau dia nggak makan dia sakit gimana? Ya, coba kalau sudah tahu begini nih gara-gara omonganmu si Cinta nggak makan, apa yang harus kamu lakukan? Beli makan terus disuapin. Ini novelnya udah level. Hati-hati ya, bahaya. Modus. Ya, baik kalau gitu kamu harus minta maaf dulu, ya, dan menyemangati Cinta supaya mau makan. Dan bilang supaya nextnya dia nilainya tidak rendah lagi. Kamu bantu dia justru, ya. Ya, baik Bu. Oke, Ferdi. Siap. Ya, sekarang yuk kita ke Cinta. Ya, kurang lebih begitu nih. Ferdi-nya udah dewasa ya. Terima kasih sudah terima kasih.
Nah, Jadinya modus. jadinya modus ya. Tapi mungkin itu terjadi loh. Ternyata kebutuhan si Ferdi tadi, kebutuhannya apa tadi? Dia mau caper ya dalam cinta, kasih sayang. Untuk hati sayang. Oke. Nah, mari kita belajar mencermati. Tadi, apakah ibu guru sudah membuka percakapan dengan ramah? Menggali cerita dari sudut pandang murid? Menggali alasan murid melakukan tindakan? Menstabilkan identitas? Ya, nggak apa-apa, kamu lakukan itu. Wajar sih kamu melakukan itu karena kebetulan nilai kamu lebih tinggi. Nah, itu bisa diberi restitusi, itu yang pertama. Kadang kita nggak langsung ke situ, kamu kenapa? Nah, ini mungkin yang terlupa. Terus validasi tindakan yang salah, kita langsung ke validasi biasanya. Kamu tahu kan salahmu, cinta nangis. Nah, itu dilakukan juga. Apakah menanyakan keyakinan? Nah, itu tadi belum, karena memang mungkin sepotong aja. Nah, bagaimana keyakinan kelas kita terhadap teman harus apa? Nah, itu mungkin jadi 3 poin. Wajar sih kamu mengejek nilai cinta karena nilai kamu lebih tinggi. Yang kedua, tapi kamu tahu nggak, cinta nggak makan loh. Ya. Terus dia tadi menanyakan keyakinan, harusnya bagaimana dengan teman? Dan anak itu berusaha menyelesaikan sendiri. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Suapin cinta. Aduh, so sweet. Cintanya udah ketemu belum, Pak Bagas? Itu di situ tadi menawarkan restitusi, diajak ke cinta yang terhilang telah ditemukan di SPK. Nah, dan menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Dan kesimpulan kita diseminasi siang ini, 1. Untuk kemajuan sekolah, disiplin positif perlu diterapkan untuk semua warga sekolah, bukan hanya murid, tapi semua warga. Jadi guru, karyawan, cleaning service pun juga sampah termasuk di dalamnya. Yang kedua, setiap manusia memiliki motivasi dalam melakukan tindakan. Tadi ada 3 motivasi ya. Nah, kita bisa memilih yang mana. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah akan membantu terciptanya suasana kelas atau sekolah yang lebih baik. Keempat, ketika ada masalah, seorang guru perlu menganalisa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi pada siswa yang bermasalah untuk solusinya. Seperti Ferdi tadi, ternyata dia butuh hati tayang. Dan yang kelima, posisi kontrol guru yang tadi mau sebagai yang mana dari 5 kontrol guru tadi, menentukan menciptakan murid yang lebih bertanggung jawab saat terjadi masalah. Dan terakhir, segi restitusi tadi yang ada 3 hal menolong untuk menumbuhkan disiplin positif dengan menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Terima kasih teman-teman, demikian diseminasi siang ini tentang budaya positif. Saya kembali ke Miss Yuli. Ya, luar biasa sekali ya penjelasannya ya, panjang dan lebar dan banyak hal baru yang kita dapat. Untuk menutupnya kita akan berdoa dan doa ini saya mohon disuruh untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari teman-teman kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan kami pada sore hari ini, untuk pimpin Bu Sylvie yang sebelumnya telah mendapat bimbingan terlebih dahulu, dan hari ini beliau membagikannya kepada kami biarlah budaya positif di lingkungan sekolah kami tidak hanya terasa di lingkungan sekolah kami, tetapi juga bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Tuhan yang bermimpi dan sertai kegiatan kami masing-masing di luar ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa yang telah kami perbuat, baik dalam perkataan, perbuatan ataupun tingkah laku kami yang kami lakukan pada hari ini. Yang mana kesalahan kami, memohon berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, apa itu? Nanti kita akan tahu melalui proses hari ini.
nyaman? Oh ya, semua sepakat. Nah, untuk kelas yang nyaman, saya perlu masukkan dari kalian. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh warga kelas ini? Kalian sebagai murid, apa yang harus kalian lakukan? Coba, apakah kira-kira kalau kita masuk jam 6.45, jam 7 ada yang baru masuk itu membuat kalian nyaman? Apakah kalau jam istirahat kemudian ada yang makan di dalam dan nasinya tercecer itu membuat nyaman? Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin kalian bisa tuliskan di sini dengan cepat. Estafet ke belakang, setiap anak boleh menuliskan satu saja hal yang membuat kelas kalian ini menjadi nyaman. Satu saja hal yang membuat kelas kalian bisa menjadi nyaman. Yuk, estafet saya. Yang anak mendapat satu ya. Ada yang belum dapat? Ada lagi? Belum. Mau ditulis nama silakan. Belum dapat? Ya. Hal apa saja bagi yang sudah boleh ditempel di depan. Bagi yang sudah menuliskan hal yang membuat kelas kalian nyaman, langsung tempel di depan. Sudah dapat? Oke, yuk. Langsung tempel di depan. Di sini. Jangan tempel di sini. Yang membuat kalian langsung apa? Contohnya tadi saya mau beri contoh. Kalau misalnya kita masuk 6.45, tiba-tiba ada teman kamu yang datang jam 7. Apa yang harus dilakukan? Atau kira-kira apa yang bisa membuat kelas kalian menjadi kelas yang tertib misalnya, atau kelas yang bersih? Gak apa-apa, Raul, yuk. Yang sudah boleh duduk kembali. Boleh dituliskan namanya. Satu saja dan tuliskan namanya. Dosen sudah? Yuk. Jangan pukul-pukulan, misalnya. Yang membuat nyaman misalnya loncat, jangan mengejek. Jangan suka minjem barang teman. Jangan hilangin kotak pensil. Yang hilang kotak pensil siapa yang hilang? Kotak pensil. Kotak pensil. Ya, kotak pen atau kotak pensil isinya bisa pensil, bisa bolpen, bisa spidol, bisa lem, karena fungsinya untuk itu kan namanya pensil. Ada yang belum? Setiap anak terlibat untuk menuliskannya.
Ya, ini adalah masukan dari kalian agar kelas 6D menjadi kelas yang nyaman. Silakan Nadia, tolong dibaca. Membersihkan kelas. Oke, berikutnya tidak berisik. Oke, lanjut. Berarti bersih. Saya pisah ya, bersih dengan bersih ya. Ini bersih, kebersihan. Ini kebersihan. Oke. Berarti ada dua. Kelas bersih, sudah ada notnya tadi. Kebersihan, duduk depannya ya, tetapi tidak telat. Berarti tentang waktu. Oke, berikutnya apa? Membuang sampah pada tempatnya berarti kebersihan kelas. Ya, tidak terbaca apa itu? Aku mau kelas bersih. Tentang kebersihan kelas. Berikutnya oke, tepat waktu. Berikutnya tidak terlambat. Terus ya, kebersihan kelas meletakkan di kebersihan lagi. Lanjut. Berikutnya tidak berisik. Oke, lanjut. Kelas bersih, membuang sampah ada. Bersih lagi ya, buang sampah. Oke, itu sama dengan tidak berisik tadi ya. Lanjut. Selalu operasi semut setelah bengkak. Oke, itu masuk di kebersihan. Operasi semut. Lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu masuk di kebersihan. Lanjut. Datang tepat waktu. Tentang waktu lagi, ada lagi. Gak ada datang terlambat, gak makan lari-lari. Gio, gantian. Thank you Nadia, silakan. Ini, tolong dibaca keras. Ya. Saya harus mempersiapkan mau terlambat tapi tidak. Lalu bersih dan rapi dan bersih.
makan di meja lain. Berarti misalnya mejanya Maura di sini, makannya di tempatnya meja Ashley. Ternyata tidak nyaman ya. Berarti kenyamanan kelas termasuk. Oke, berarti tidak makan di atau keamanan maksudnya supaya tidak hilang gitu ya. Tulis ya Pak? Kita mau masukin di mana? Keamanan. Kalau keamanan belajar berarti ketika kita belajar. Keamanan aja ya. Tidak makan di meja teman. Oke. Nah, sekarang Isi mau kalian lihat, ternyata kalian sendiri bisa merumuskan ini yang disebut sebagai keyakinan kelas. Kalian yakin bahwa dengan hal-hal ini kelas kalian bisa menjadi lebih baik. Kalau selama ini kelas kalian yang kalian rasain apa? Ada yang fisik, kotor, terus ada harta karun banyak. Apalagi kalau pulang sekolah, kalau nggak dipanggil-panggil dulu, nggak dicek dulu, terus dipanggil, ini harta karun siapa? Jadi belum pulang kalau harta karunnya belum diambil. Nah, itu tidak ada lagi. Maka yang pertama, poin pertama tentang kebersihan, tidak membuat sampah sembarangan. Operasi semut. Sampah di sini bisa sampah makanan, bisa sampah KTK, bisa sampah kalian suka iseng itu kertas dicuil-cuil gitu, ya kan? Nah, menurut kalian kalimat pertama dan kalimat kedua enak yang mana? Operasi semut. Kenapa? Ya lebih bagus saja. Oh, lebih bagus. Feel kalian bagaimana ketika membaca kalimat tidak membuang sampah sembarangan? Atau operasi semut? Feel kalian ketika membaca operasi semut sepulang sekolah tidak buang sampah sembarangan, feel kalian ketika membaca kalimat itu bagaimana? Beda. Nyaman yang mana? Operasi semut. Lagi sering. Kalau misalnya untuk kalimat pertama tidak membuang sampah sembarangan, dengan saya berikan kalimat kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kamu mau pilih yang mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, atau yang kedua sekali, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah. Kenapa? Lebih enak. Kalian merasa lebih nyaman, benar? Iya. Lebih pasif. Oh, jadi apa? Lebih pasif. Nah, ini namanya adalah kalimat yang membuat orang akhirnya, termasuk ketika kalian tahu itu seperti peraturan. Kalian tahu bahwa peraturan di sekolah ini 645 sudah masuk. Tapi karena kamu menganggap sebuah peraturan, akhirnya nggak apa-apa lah telat dikit. Kan katanya tidak terlambat gitu kan? Tapi beda ketika kamu berkata masuk tepat waktu karena aku ingin lebih nyaman di kelas. Nah, ini yang membuat kamu tidak nyaman. Benar nggak? Itu adalah kalimat negatif. Maka setelah menyimpulkan dari tadi yang ada di situ, kita akan simpulkan tidak membuang sampah sembarangan. Kalimatnya menjadi jangan. Nah, kita akan dari kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Dari negatif berubah menjadi kalimat positif. Ini. Jadi ketika keyakinan kelas tadi kalian sudah mencurahkan pendapat kalian bagaimana kelas yang nyaman untuk kalian, ternyata ada beberapa inti kalian sudah menuliskan, kemudian ditulis kembali di sini, dan di sini sekarang bersama dengan kalian akan mengubah kalimat negatif ini ke kalimat positif sehingga menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Bentar ya, jelas. Pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, lebih nyaman? Kalau kalimat kedua operasi semut, sudah nyaman belum? Sudah. Berarti nggak perlu kita ubah ya, tidak kalimat negatif
Dengar kencang banget. Apalagi ada kata negatifnya yaitu kata tidak. Kita ubah yuk bersama. Bagaimana supaya kelasnya nyaman? Nah, terkait dengan kenyamanan belajar. Berbicara saat perlu. Ada yang lain? Tenang. Ada yang lain? Kapan sih kalian boleh berbicara nggak sih ketika belajar sebenarnya? Boleh. Apa? Ada pertanyaan, kemudian berdiskusi. Ada lagi? Apa? Ngajarin teman yang nggak bisa, tukor sebaya, betul. Ada lagi? Berarti ketika kalian tidak berisiko, biasanya ketika apa sih yang nggak boleh berisiko? Pas guru lagi nerangin artinya, kita buat kalimat positifnya. Ngapain? Memperhatikan guru. Selain memperhatikan guru saat belajar, supaya nggak rebutan. Pernah nggak? Ada yang ngomong di sini, ada yang ngomong di sini. Maka biasanya, ya itu terkait dengan kenyamanan belajar di sini berarti mendengarkan guru saat dijelaskan ya. Terus supaya tidak berisik apa lagi? Angkat tangan saat bertanya atau berpendapat. Jadi gurunya nggak perlu berkali-kali attention please, capek gurunya kalau gitu terus ya kan? Mungkin dengan kode karena kalian sudah pas cukup begini atau begini, artinya kamu sudah harus bisa tenang. Berikutnya tentang keamanan, tidak berlari-lari di kelas. Artinya kita bisa buat dengan kalimat positifnya menjadi bagaimana? Tidak berlari di kelas. Jalan di kelas. Duduk, ya pasti duduk, jalan, apa lagi? Iya. Kapan sih kalian boleh berlari? Mereka boleh lari di lorong. Olahraga di lorong pun kalian juga boleh. Kenapa? Kalian tinggi loh, ya kan? Terus licin juga. Nah, kalau tidak berlari di kelas, apa kalimat positifnya? Ada yang bisa? Jalan di kelas. Duduk di kelas. Jalan. Aktivitas di kelas. Beraktivitas tetapi jalan. Beraktivitas. Berlarilah saat jam pelajaran. Olahraga itu di luar. Berarti kalau di kelas dia ngapain? Jalan. Duduk. Oke, duduk tertib dan